Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, salam budaya, salam pendidikan. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen dari Prodi Departemen Akuntansi Sektor Publik, Koperasi Universitas Gadjah yang kami hormati perwakilan dari Kelurahan Sidoarjo, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang di acara pengajian masyarakat dari Prodi Departemen Akuntansi Sektor Publik di Desa Sidoarjo. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai MC yang akan memandu acara ini dan mengawasi mahasiswa Desa Prodi Akuntansi Publik angkatan 2020. Baik, sebelum kita mulai acaranya, ada sambutan. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam pengajian kesempatan hari ini tahun 2021. Ada pada menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengajian pada program pengajian tahun. Pertama, bahwa pengajian ini merupakan salah satu rangkaian dari rencana kami perguruan tinggi, yakni pengajian sebagai salah satu bentuk kontribusi yang terhadap pengenalan ilmu dan juga terutama kedekatan dengan masyarakat dan nah, oleh karenanya ini merupakan bagian penting sehingga kolaborasi yang tepat antara pihak kampus kemudian desa dan lain masyarakat keseluruhan harapannya bisa menjadi kontribusi penting dalam masyarakat. Nah, yang kedua dalam pelaksanaan program pengajian ini tentu mengharapkan dalam hal ini kontribusi kami ini nanti dapat menjadi salah satu doa yang menguatkan baik kedua maupun ini yang akan disampaikan oleh ketua. Nah, yang satu kesempatan kali ini adalah pengajian spesifik pengembangan sumber itu dari desa dan juga dengan titik permasalahan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan permasalahan dan tentu saja dalam permasalahan ini mungkin komunikasi dengan juga komunikasi dengan tangan dan dengan hal dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir mungkin kita sampaikan sebelum teman-teman PWD ini menjadi salah satu bagian dari hubungan baik yang lebih besar dari Bapak PWD. Nah, teman-teman acara yang kami selenggarakan kita bersama ini kesempatan aku ini memberikan kami membuka peluang
paparan sedikit materi kalau sedikit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengajaran sambutan dari Kelurahan Sidoarjo akan diwakilkan oleh Pak Tanto. Pak Tanto, kami silakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya yang saya hormati Bapak Ibu dari dosen dari terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, kami atas nama pemerintah. Sebenarnya kelurahan, Mbak. Jadi semenjak ada nih, karena Jogja itu istimewa kan, nomenklaturnya juga istimewa. Dulu bisa, sekarang kelurahan. Tapi kalau yang berkaitan dengan pusatnya tetap masih bisa. Jadi kami atas nama pemerintah Kelurahan Sidoarjo menyampaikan terima kasih karena kebetulan baru pertama ya Bang, baru menyampaikan selamat datang kepada Bapak sekalian, selamat kembali dan semoga daripada kami salah teknis maupun komunikasi karena ada beberapa hal yang disinformasi sehingga menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf dan kebetulan hari ini Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah ini sedang cuti sehingga kami kekurangan personil barangkali sehingga ada beberapa hal yang karena keterbatasan waktu, keterbatasan SDM dan sebagainya sehingga ada beberapa hal yang kurang maksimal. Dan yang selanjutnya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebelumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dalam Undang-Undang Desa itu kan salah satu kewajiban seorang kepala desa dan pemerintah desa kan di bidang pemberdayaan dan adanya kerjasama dari dari kampus-kampus dari perguruan tinggi itu memang sangat membantu karena dengan di Sidoarjo ini luas penduduknya cukup banyak sehingga alhamdulillah adanya kerjasama dari Bapak Ibu sekalian ini di bidang pemberdayaan masyarakat nanti bisa bisa berjalan begitu. Kami sangat berharap bahwa kegiatan ini nanti tetap bisa berlanjut sehingga masyarakat penerima manfaat itu tidak hanya sekedar mendapatkan kemudian ya kalau istilah dulu saya waktu kecil masuk telinga kanan keluar telinga kiri begitu ya Pak. Karena kalau tidak berlanjutan kami kadang eman-eman kan. Kami kadang kasihan kepada Bapak Ibu. Jadi sudah jauh-jauh dari Jogja, sudah banyak energi yang ditumpahkan untuk untuk kegiatan pemberdayaan Sidoarjo. Tapi kalau kemudian hasilnya ini tidak maksimal, ini saya kadang eman gitu kan dengan Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti sebagaimana tujuan yang kita harapkan semuanya, masyarakat mendapatkan manfaat baik di bidang UMKM dan sebagainya yang pada akhirnya nanti bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Kelurahan Sidoarjo pada umumnya begitu. Saya kira itu sambutan dari kami. Barangkali dalam kami menyampaikan
banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Bu Rumi. Pada Bu Rumi, kami silakan. Terima kasih Pak Tanto. Saya Rumi dan Pak. Halo? Dengar JJ. Baik, terima kasih izin menyampaikan untuk timnya kami Bapak. Terima kasih sudah dibantu untuk undangannya Bapak tanggal Selasa 7 September ya, jam 9 pagi di Balai Desa. Insya Allah akan ada sekitar 27 peserta. Jika nanti memang hadir semua gitu ya, itu nanti di Balai Desa untuk edukasi pengisian SPT, surat pemberitahuan pajak orang pribadi yang 1770 sangat sederhana atau SS gitu Bapak. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Bendahara Pak Aris dan Kaur Pak Amin gitu Pak Tanto, dan undangan juga izin SAR ya sudah ditandatangani oleh Bapak Pak Tanto. Jadi insya Allah sudah banyak yang mengisi Pak. Terima kasih kemarin Bapak, dan ini saya tampilkan ya. Oke, nah ini memang undangannya sudah dibantu oleh dari Desa Sidoharjo gitu ya. Insya Allah hari Selasa 7 September di Balai Kelurahan Sidoharjo jam 9 pagi sampai selesai, begitu. Acaranya BIMTEK bagi pamong dan staf Kelurahan Sidoharjo tentang edukasi SPT pajak orang pribadi dengan narasumber dari kami, begitu Bapak. Dan modulnya tadi sudah kami kirimkan ya, mudah-mudahan tadi sudah diterima oleh Pak Amin untuk nanti bisa disampaikan kepada peserta. Begitu mauan dari kami Pak, insya Allah akan ada BIMTEK secara daring gitu di hari Selasa 7 September 2021. Mohon nanti bantuan dan partisipasi aktifnya Bapak. Mengatakan dari kami Pak. Terima kasih. Kembalikan kepada MC. Ya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak, itu sekilas yang akan kami sampaikan tadi ya. Terima kasih sebelumnya Pak Tanto dan yang lain Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pemaparan yang diberikan. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Ibu Nabila. Pada Ibu Nabila, silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Dutanusa. Kelompok saya sebenarnya ada juga dengan mewakili kelompoknya Ibu Hilda. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada 20 UMKM Desa Sidoharjo, dan kali ini saya diberi mandat juga oleh Bu Hilda untuk menyampaikan progresnya atau pelaporannya begitu. Judul kegiatan kami kemarin adalah edukasi pendampingan pembukuan dan perpajakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Sidoharjo. Ini untuk pengabdian yang diajukan oleh Ibu Hilda. Kemudian yang dari saya adalah peningkatan kapasitas bisnis dengan strategi smart branding untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Sidoharjo. Kemudian tujuan kegiatan tentunya untuk berkontribusi pada masyarakat, khususnya UMKM di Desa Sidoharjo, agar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, ya, jadi bisnisnya bisa meningkat begitu, sehingga mampu bersaing secara nasional dan memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi nasional. BUMDes yang ada harus menyesuaikan anggaran dasar dan sebagainya. Kemudian untuk nomor 11 itu tujuannya selain untuk memudahkan pada saat
Mohon maaf Bapak Ibu, tadi termute nggih. Sampai mana nggih tadi ya? Oke, mohon maaf saya ulangi karena tadi tiba-tiba termute sendiri. Oke, tujuannya untuk berkontribusi kepada masyarakat di Desa Sidoarjo khususnya yang memiliki UMKM atau pelaku usaha agar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga mampu bersaing secara nasional dan memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi nasional begitu. Dan ini adalah timeline program pengabdian kami dari bulan Maret 2021 untuk pengumpulan data dalam proposal kegiatan. Bulan April untuk mendapatkan persetujuan dari UMKM dan Desa Sidoarjo sudah kami lakukan. Bulan Juli perencanaan kegiatan. Bulan Agustus sampai Oktober adalah pelaksanaannya dan alhamdulillah sudah kami laksanakan. Dan bulan November penyampaian hasil kegiatan dalam bentuk seminar. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan kemarin kami lakukan pada tanggal 29 Agustus 2021, dilanjutkan sesi diskusi melalui media sosial sampai Oktober. Jadi memang ada rencana untuk pendampingan dengan menggunakan grup WhatsApp begitu. Kemudian sasaran kegiatannya kemarin ditujukan khusus untuk UMKM di Desa Sidoarjo yang berjumlah 20 pelaku usaha. Kemudian outputnya adalah memiliki pembukuan yang sederhana, patuh perpajakan, dan branding atau pemasaran yang lebih smart begitu. Kegiatannya hybrid di sini, UMKM offline di satu tempat, tim UGM join dengan Zoom, jadi penyampaian materi adalah dengan menggunakan Zoom meeting atau online begitu, tetapi UMKM berkumpul di satu tempat kemarin. Kemudian konsultasi lanjutan akan dilakukan menggunakan WhatsApp, email, dan juga Instagram. Begitu, Pak Tanto dan Bapak Ibu lainnya, laporan dari kelompok kami. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Bu Nabila. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Pak Mufti. Kepada Pak Mufti, mari silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tim kami fokusnya adalah untuk menyusun profil desa gitu ya, karena memang kemarin ketika di awal penjajakan judul pengabdian, ada request dari desa, dari kelurahan untuk pembuatan profil desa. Karena itu kami akan membantu menyusun profil desa. Untuk sementara yang kami tawarkan itu adalah yang sesuai, yang berdasarkan pada Permendagri nomor 12 tahun 2007 tentang profil desa. Nah, namun nanti tentunya ini sangat mungkin untuk dimodifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelurahan. Nah, oleh karena itu nanti kami akan, pelaksanaannya adalah di bulan September sampai dengan Oktober begitu, dan kemudian penyusunan harapannya di akhir November, di akhir Oktober bisa kami menghasilkan output berupa nanti buku profil, dan tidak tertutup kemungkinan juga nanti akan ada yang dalam bentuk video gitu Pak. Nah, cuma lagi tentunya ini nanti akan dalam kesempatan ini nanti mungkin setelah acara mungkin kami akan kontak lagi ke Pak Tanto untuk kita merumuskan batasan gitu ya, detailnya nanti sampai di mana yang dibutuhkan oleh desa, karena bagaimanapun kami pengabdian kami, tim kami itu fokus pada pemenuhan kebutuhan profil desa yang diinginkan oleh kelurahan. Demikian Bapak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya monggo Bu Dina. Baik, suara saya bisa terdengar? Baik, terdengar Bu Dina. Baik. Cukup jelas. Ya, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Nah, di sini kami mewakili tim yang bermitra dengan BUMDes, begitu ya. Jadi di sini kami melihat bahwa BUMDes ini masih perlu untuk dikembangkan kegiatan usahanya, maka kemudian kami mengambil judul untuk pengabdian masyarakat untuk kali ini berupa perencanaan strategis pengembangan program kerja untuk peningkatan kinerja keuangan badan usaha milik desa, begitu. Badan usaha milik desa di sini kan dibentuk tujuannya lebih untuk memberdayakan masyarakat, begitu ya, jadi untuk membantu untuk meningkatkan perekonomian, begitu, menggerakkan perekonomian yang ada di Kelurahan Sidoarjo, begitu. Jadi harapan kami dengan program pengabdian kami kali ini, begitu, kita bisa bersama-sama kemudian melihat potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Sidoarjo ini apa yang bisa kemudian dikembangkan menjadi usaha baru, begitu, bagi BUMDes itu sendiri, begitu. Nah, di sini untuk pelaksanaan kami berkoordinasi dengan Bu Dewi, masih dalam tahap mencocokkan jadwal, begitu. Untuk komunikasi sudah berjalan dengan lancar, hanya di sini yang belum ketemu adalah jadwal yang pas, begitu. Jadi insya Allah nanti setelah kita bisa menyatukan jadwal, nanti akan segera dilaksanakan. Untuk sementara ini kami menyertakan modul yang sudah kami susun, nanti mungkin bisa dipelajari dulu, baik oleh BUMDes maupun oleh perangkat Kelurahan Sidoarjo, sehingga nanti pada saat kita bertatap muka secara daring, lebih bisa terjadi diskusi yang lebih intens, begitu. Jadi masing-masing pihak nanti bisa mendapat solusi atas permasalahan yang dihadapi sekarang. Mungkin seperti itu, Bapak Istanto dan juga Bu Dewi dan Bapak dan Ibu, mohon maaf kami izin untuk melakukan kegiatan secara daring, begitu, karena keterbatasan keadaan untuk saat ini. Semoga meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, begitu, tidak mengurangi manfaat yang bisa kita rasakan bersama. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan terakhir yang menyatakan satu juga sudah disampaikan oleh Bu Dina, beberapa hal komunikasi awal sudah kami sampaikan ke pihak BUMDes untuk menawarkan topik ini, dan alhamdulillah ini juga menarik dan menjadi satu kebutuhan bagi BUMDes itu sendiri. Nah, adapun jadwal teknisnya kami sudah mengajukan jadwal, tinggal nanti mudah-mudahan secara teknis minggu depan atau beberapa waktu yang tidak lama ya, nanti bisa kita laksanakan program kegiatan untuk tema pemanfaatan marketplace dan juga digital marketing ini tadi. Nah, harapannya tentu BUMDes sebagai salah satu instrumen penting dalam perangkat desa ini, peran vital ini bisa dioptimalkan, termasuk dalam era digital marketing, terus kemudian pemanfaatan marketplace ini merupakan fungsi dan peningkatan kapasitas. Dan insya Allah acara ini segera bisa kita selenggarakan dan mudah-mudahan manfaatnya bisa segera dirasakan.
terima kasih dari kami, mudah-mudahan memberikan ke Mas Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Ibu Medikan, tentu saja pemaparan dari Pak Ibu dosen. Tidak akan ada sesi tanya pada pantau dari Kelurahan Sidoarjo. Antara yang mau ditanyakan, Pak Ibu silahkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi tadi sudah disampaikan hal-hal terkait dengan bagian sudah dilaksanakan ya, bagian apa yang belum dilaksanakan. Tadi yang pertama yang PT kemudian UMKM yang dilaksanakan tempoh hari, kemudian dengan profil desa, kemudian dari Budina dan Pak Ilja ini dengan BUMDes begitu ya. Jadi kalau yang terkait dengan BUMDes kita punya harapan yang tinggi begitu. Kenapa? Karena BUMDes ini jadi satu-satunya dari sekian dari sekian sumber kegiatan besar hanya BUMDes, sehingga kita sangat berharap nanti adanya tadi yang dari Budina gitu, dari Budina terkait dengan keuangan BUMDes, nanti kemudian digital marketing gitu ya Pak Ida. Kita sangat berharap adanya unit usaha baru dari BUMDes itu bisa terwujud. Jadi begini, sebenarnya kami siap dari pemerintah kelurahan itu siap-siap saja ketika memang nanti dari BUMDes mengajukan untuk pembukaan unit usaha baru. Tapi kami sangat berharap bahwa ketika membuka satu unit usaha baru itu memang ada sebuah analisa keuangan yang bagus gitu. Jadi ketika katakan nanti butuh penyertaan modal berapa, 100 juta atau 200 juta, tapi BUMDes punya analisa dalam tahun ke depan dari 100 juta itu nanti bisa kasih ke PADES berapa, tahun kedua berapa, dan tahun ketiga berapa, dan seterusnya. Kalau itu bisa terwujud, saya kira tidak terlalu sulit untuk kemudian pemerintah kelurahan memberikan suntikan dana berupa penyertaan modal. Tapi itu nanti bisa terwujud. Nah, harapan kami dengan adanya dari UGM ini nanti ketika memang perlu adanya pembukaan unit usaha baru itu bisa terwujud dengan analisa bisnis yang memang bagus begitu. Kemudian yang kedua, kalau yang terkait dengan profil ya Pak Rizky, terkait dengan profil sih kita berharap nanti, karena profil itu kadang gini Pak, kalau misalnya nanti dari lembaga atau instansi kemudian kami minta profil desa atau minta profil kelurahan gitu. Kadang kalau kami bingung kami carinya ya hanya sekedar apa yang kami punya, tapi kami tidak. Kemudian kalau yang namanya profil mestinya kan kita ada data dari waktu ke waktu. Nah, kita sangat berharap adanya profil desa itu nanti kalau sudah sudah paten lah ya. Jadi setiap tahun kami tinggal mengupdate profil itu, meskipun sebenarnya kalau di desa itu atau di kelurahan itu kan ada namanya profil desa dan kelurahan. Tapi kami yang model seperti itu untuk updating kami tidak kami cukup sulit begitu karena datanya begitu banyak sekali. Sehingga kalau kami harus updating, kayak kemarin siang kami melakukan BIMTEK untuk pencacah, nanti turun ke sekitar 1.700 rumah, kemudian dicacah di data, baru kemudian dientry di Prodeskel. Kalau itu memang profil yang sifatnya arahan dari Dinas PMD memang untuk segera kita mengupdate. Tapi untuk hal yang lebih lebih ringkas itulah ya Pak. Itu kami kadang kesulitan. Gitu. Kami kemarin sempat berpikir kalau soal profil itu sampai begini Pak. Ada pemetaan pembuatan kayak semacam macam peta, tapi berbasis wilayah RT gitu Pak. Saya membayangkan kalau itu bisa terwujud begitu mudahnya kita, ketika misalnya kita ada pemetaan, sekarang sedang ada pandemi, kemudian pemetaan wilayahnya kami akan lebih mudah. Tapi yang saat ini kita butuhkan adalah soal data-data terkait dengan profil gitu. Jadi ketika ada permintaan ini harus membuat profil, kita sudah tidak perlu
bersusah payah untuk yang data penduduk saya carinya di sini, yang luas wilayah saya carinya di sini, yang topografi saya carinya di sini gitu. Jadi yang selama ini ada kan seperti itu, sehingga kami kesulitan. Nah, sehingga kami sangat berharap nanti dengan terbentuknya atau terwujudnya adanya profil desa dari Pamungkes itu nanti itu bisa memudahkan kami. Dan yang kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, kami sampaikan terima kasih. Tadi ada kegiatan yang kemarin di UMKM dan kayaknya antusias dari peserta cukup bagus. Terus kemudian untuk dari guru tadi kegiatan besok hari Selasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, disampaikan di grup perangkat, dan insya Allah nanti kita bisa mengikuti semuanya pada hari Selasa gitu. Kalau awalnya kan hari Rabu gitu, tapi hari Rabu saya ada acara yang mohon maaf kita laksanakan di hari Selasa gitu. Seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak untuk kegiatan-kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan begitu. Jadi tidak daring monggo, karena kalau daring terus itu ini kurang menarik, kurang menantang gitu. Kami capek kalau daring terus gitu. Dan alhamdulillah terakhir kegiatan-kegiatan yang awalnya dari sudah mulai tidak baris ke utara itu dari Biro Tabung sudah dan hari kemarinnya lagi dari Dinas Kebudayaan juga di Hotel King sudah bisa berjalan selagi. Memang ada durasi waktu yang dibatasi begitu. Insya Allah sih tidak apa-apa. Jadi kalau memang memungkinkan untuk tidak daring, Bapak Ibu silahkan tindak ke Sidoarjo nanti menikmati dinginnya Sidoarjo. Tapi kalau di sini kurang dingin Pak. Di atas di Gunung Kendeng yang lebih dingin lagi. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.